Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang mata kuliah filsafat umum buat yang pengen tahu, yang dibimbing oleh dosen pengampu M. Faturnatur MAG, mata kuliah filsafat umum. Disusun oleh kelompok 6, Dewi Alvina Salsabila, Cynthia Dwi Ayu, dan Siti Robiatul Adawiyah. Materi yang akan kita bahas dalam mata kuliah filsafat umum ini yaitu pengertian filsafat Islam dan hubungan filsafat Islam. Dan dari tokoh pemikiran Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Miskawai, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Suhrawardi Al-Maktub. Yang pertama yaitu pengertian filsafat Islam. Filsafat Islam dalam bahasa Arab yaitu Al-Filsafatul Islamiyah adalah ilmu yang mengkaji tentang masalah-masalah universal eksistensi, pengetahuan, jiwa, Tuhan, dan agama. Ilmu ini bermula dari Yunani kuno. Al-Kindi tercatat sebagai filosof muslim pertama, sedangkan Al-Farabi sebagai perintis atau pendiri filsafat Islam. Di dalam filsafat Islam terdapat 3 aliran maktab penting, yaitu aliran peripatetik atau masya', iluminasi atau isyraq, serta teosofi transenden atau hikmah muta'aliyah. Yang kedua yaitu hubungan filsafat Islam. Hubungan agama dengan filsafat dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, agama adalah unsur mutlak dan sumber kebudayaan, sedangkan filsafat adalah salah satu unsur kebudayaan. Yang kedua, agama adalah ciptaan Tuhan, sedangkan filsafat hasil spekulasi manusia. Yang ketiga, agama adalah sumber-sumber asumsi dari filsafat dan ilmu pengetahuan. Filsafat menguji asumsi-asumsi atau science. Yang keempat, yaitu agama mempercayai akan adanya kebenaran dan kenyataan dogma-dogma agama, sedangkan filsafat tidak mengakui dogma-dogma sebagai kenyataan tentang kebenaran. Para filsuf muslim di dunia belahan timur. 1. Al-Kindi. Al-Kindi dan pemikiran filsafatnya. Abu Yusuf Yakub, Ibnu Sabbah, Ibnu Imran, Ibnu Ismail Al-Az, Ibnu Qais Al-Kindi, 185 atau 801 sampai 260 atau 873 Masehi adalah filsuf pertama. Kindah merupakan salah satu suku Arab pra-Islam. Al-Kindi lahir pada masa Abbasiyah, intelektual dan sosiopolitik yang dinamis. Al-Kindi di Arab dikenang sebagai filsuf muslim pertama yang merintis jalan bagi penetrasi filsafat ke dunia Islam. Ia juga merupakan filsuf Arab yang keturunan Raja Yaman di Kindah, sedangkan mayoritas filsuf dari Persia. Al-Kindi menyatakan, yang paling luhur dan mulia di antara segala seni manusia adalah filsafat yang bertujuan menyingkat hakikat kebenaran dan bertindak sebagai kebenaran itu sendiri. Turki atau Berber. 2. Al-Farabi. Al-Farabi memiliki nama lengkap Muhammad bin Muhammad bin Tarkan Abu Nasr Al-Farabi. Ia lahir di Wasat, dekat Farab di kawasan Mawaro'a Al-Nasr atau Transikiona pada tahun 258 Hijriah atau 870 Masehi dan wafat 339 Hijriah atau 950 Masehi. Di bidang filsafat, ia melahap habis karya-karya Aristoteles sampai ia membaca De Anima Aristoteles sebanyak 200 kali dan Psikis 40 kali. Konsep pemikiran Al-Farabi adalah konsep wujud atau being. Al-Farabi mengemukakan 6 wujud dasar, yaitu sebab yang pertama yang esa, sebab kedua akal, planet langit, akal, faal, jiwa, bentuk, materi. Dalam menjabarkan masalah Tuhan dan alam, Al-Farabi mengedepankan teori eminasi. Sebenarnya teorinya itu diadopsi dari filsuf Yunani terdahulu, terutama dari Plotinus mengenai pelimpahan atau eminasi.
Jiwa manusia memancar dan akal 10. Al-Farabi sependapat dengan Aristoteles mengenai kapasitas jiwa. Di dalam jiwa tergandung 3 daya utama, antara lain daya gerak, mengetahui, dan berpikir. Daya gerak meliputi makan, memelihara, dan berkembang. Daya mengetahui meliputi daya merasa dan imajinasi. Sementara daya berpikir meliputi akal praktis dan akal teoritis. Dalam pemikiran politik, Al-Farabi telah menulis karya tersendiri tentang kata utama atau Al-Madinah Al-Fadilah. Kota digambarkan sebagai seonggok tubuh manusia yang memiliki anggota dan fungsi masing-masing. Ketiga, ada Ibnu Miskawayh. Ibnu Miskawayh adalah filsuf Muslim yang hidup antara tahun 330 sampai 421 Hijriah atau 940 sampai 1030 Masehi. Ia menyandang nama lengkap Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Miskawayh. Miskawayh lahir di Rai dan mengais ilmu di Baghdad dan wafat di Isfahan. Ibnu Miskawayh menghendaki agar sejarah ditulis dengan sikap kritis dan filosofis. Sejarah menurutnya bukanlah cerita hiburan tentang pribadi raja, melainkan harus mencerminkan struktur politik, ekonomi, dan sosial pada masa-masa tertentu. Juga harus merekam naik turunnya peradaban bangsa lain negara. Ibnu Miskawayh menganut pandangan evolusionis dalam penciptaan alam. Menurut Miskawayh, faktor yang membedakan jiwa manusia dengan jiwa binatang ialah adanya potensi akal dalam jiwa manusia. Keempat, Ibnu Sina. Ibnu Sina terkenal dalam 2 bidang ilmu ini sejak umur 17 tahun. Beragam karya di bidang filsafat dan kedokteran ditulis oleh pena intelektualnya. Di bidang filsafat, ia menulis An-Najah al-Shifa. Dalam kedokteran, ia menulis Al-Qanun fi al-Trib. Dalam ilmu jiwa atau psikologi, ia mengarang Ahwal an-Nafs. Dalam mistis, muncul risalah At-Tair al-Matik al-Masrikiyah dan Hai Ilmu Yakzam. Ketiganya dikenal sebagai trilogi mistis Ibnu Sina yang menjadi inspirator konsep filsafat iluminasionis Surawardi. Ibnu Sina juga terpengaruh oleh para filsuf Yunani, terutama Plotinus, dalam menjelaskan bagaimana dari yang satu muncul keberagaman. Dari Tuhan memancar akal pertama, dan dari akal pertama memancar akal kedua dan langit pertama. Demikian seterusnya hingga menyampai akal 10 dan bumi. Menurut Ibnu Sina, jiwa merupakan satu kesatuan dan memiliki wujud sendiri. Jiwa nihil dari fungsi-fungsi fisikal dan tugasnya ialah untuk berpikir. 5. Al-Ghazali. Al-Ghazali hidup pada tahun 450 sampai 555 Hijriah atau 1058 sampai 1111 Masehi. Ia lahir di desa Ghazale dekat Tus. Ia belajar di Tus, Jurjan, dan Nishapur. Al-Ghazali adalah seorang faqih, teolog, dan sufi. Ia mahir berbicara dan amat produktif dalam mengarang. Karya tulisannya berjumlah lebih dari 28 buah. Karyanya yang paling populer ialah Ihya Ulum ad-Din atau menghidupkan ilmu-ilmu agama. Inti pemikiran Al-Ghazali adalah sebagai berikut mengenai paham kadimnya alam. Al-Ghazali berasumsi bahwa andai alam itu kadim atau tidak pernah tidak ada, maka mustahil dapat dibayangkan bahwa alam itu diciptakan oleh Tuhan, dan ini bertentangan secara diametral dengan ajaran Al-Quran yang dengan gamblang menyatakan Tuhan sebagai pencipta alam. Bagi Al-Ghazali, alam wajib tidak bersifat kadim, sehingga tidak muncul paham bahwa alam mendahului Tuhan atau tidak diciptakannya olehnya. Keenam, Surawardi Al-Muqtul. Nama lengkapnya ialah Abu Al-Futuh Yahya bin Habsi bin Amirak Asy-Surawardi Al-Kurdi. Lahir pada tahun 549 sampai 1153 di Surawardi, sebuah kampung di kawasan Dibal, Iran Barat Laut dekat Zanjan. Surawardi pertama kali merantau di Marakha, kawasan Azerbaijan, untuk belajar hukum. Marakha, kota penting dan bersejarah, merupakan pusat keunggulan peradaban Islam yang selamat dari serangan Hulagu. Akar pemikiran Surawardi sangat unik dan mendasar. Ia berusaha mendapatkan bahan-bahan pemikirannya sebagai kepada sumber yang paling awal dan melacak sumber kebenaran yang ada pada beragam kepercayaannya. Menurut Hikmah, kebenaran ini satu abadi dan tidak terbagi-bagi. Bahkan Surawardi
menyarankan setiap orang akan mengikuti cahaya hikmah di mana dan kapanpun. Surawardi menganggap dirinya sebagai pengumpul apa yang disebutkannya al-hikmah ala dunia atau deep wisdom. Ia meyakini bahwa hikmah keutuhan bersifat universal dan perennial. Surawardi adalah sosok pemuda kreatif, dinamis, dan produktif. Ia termasuk jiran filsuf yang aktif berkarya. Karya-karya Surawardi dapat dijumpai dalam dua bahasa, Arab dan Persia. Surawardi bertahan hidup di tengah kekuasaan yang mengekang kebebasan intelektualnya. Idealisme yang diusungnya membuatnya tetap kukuh mempertahankan keyakinan bahwa hasil pemikirannya berhasil mempengaruhi generasi sesudahnya. Sekian presentasi dari apa yang telah kami sampaikan. Kami dari kelompok 6 mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.